Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para kaum muslimin rahimakumullah, jumpa lagi pada kesempatan kali ini untuk membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana kemudian kita menyikapi bulan Ramadan kali ini. Puasa dikatakan banyak orang bermakna imsak atau bermakna mengkang diri, atau bahkan lebih dari itu, memerdekakan diri. Nah, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mangkoma Ramadan imanan bahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa saja yang berpuasa dengan didasari oleh keimanan dan ikhtisaban, husnudzon terhadap apa yang telah diberi oleh Allah kepada kita, maka hasil adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diberi pengampunan dosa-dosanya dari yang sebelum dan sesudahnya. Yang jadi persoalan sekarang adalah bagaimana kita bisa memperoleh iman, bagaimana kita bisa memperoleh ghufira lahu ma taqaddama min dzambi itu. Ketika seseorang melakukan ibadah puasa yang dilandasi dengan rasa keimanan, belum cukup. Harus disertai dengan strategi bagaimana kita bisa memperoleh pengampunan dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik sebelum dan setelahnya. Kita harus mengetahui strategi itu. Dan kita harus mengetahui ilmu bagaimana cara kita menyiasati agar kita bisa terbebas dari dosa-dosa tadi. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa banyak fungsi-fungsi puasa. Yang pertama adalah puasa berfungsi sebagai konfirmatif. Artinya apa? Ketika seseorang sudah bersaksi bahwa Allah adalah Maha Esa dan Rasulullah adalah utusannya, sebagai konsekuensi logis dari kesaksian itu adalah kita sebagai orang muslim dan mukmin senantiasa akan mengikuti seluruh ajaran-ajarannya. Dan salah satu di antara ajaran Rasulullah adalah puasa. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa sebagai orang yang beriman dan Islam tapi kemudian tidak melakukan puasa, maka nonsen. Maka ibadah puasa berfungsi sebagai konfirmasi apakah keislaman kita dan keimanan kita itu betul-betul merupakan keislaman yang kafah atau sekedar lip service saja. Yang kedua, kita harus tahu bahwa fungsi puasa adalah fungsi purifikatif. Seseorang yang melakukan puasa harus berniat bahwa ia mensucikan diri. Dari apa? Dari gungkungan nafsu-nafsu hayawaniyah. Dia harus mensucikan diri dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam sebuah hadis disebutkan, kulli syai'in zakatun wa zakatul jasad as-shaum. Segala sesuatu itu mempunyai purifikasi, mempunyai tazkiyah, pensucian, dan pensucian jasad adalah puasa. Kalau kita kemudian mempunyai sesuatu, contoh mobil atau contoh apapun, maka perlu ada purifikasi, ada namanya re-engine, ada namanya tap, dan seterusnya. Sama dengan badan kita. Bayangkan alat digestif kita itu, pencernaan kita itu selama 24 jam non-stop, bahkan 360 hari selalu berputar untuk mencerna makanan. Oleh karena itu perlu ada sedikit istirahat, ada rest, agar apa? Pencernaan kita itu sedikit beristirahat.
Di samping itu, makna purifikasi adalah bagaimana kemudian kita menghindari hal-hal yang haram, bahkan menghindari hal yang subhat, atau bahkan menghindari hal yang halal sekalipun, kemudian kita kekang untuk kemudian dimakan pada waktu. Kaum muslimin rahimakumullah, kita harus tahu juga bahwa fungsi puasa adalah fungsi iluminatif. Fungsi iluminatif ini adalah bagaimana kemudian kita membangun komunikasi yang baik antara alam-alam nasut ke alam-alam malakut. Bagaimana kita bisa mencernihkan komunikasi kita kepada Allah SWT. Dan kita tahu banyak orang alim, banyak orang yang bijak senantiasa melakukan puasa. Dengan fungsi iluminasi itu, puasa akan menjadikan dirinya tercerahkan, terjadi enlightenment diri. Dan ketika kita melakukan puasa, mengetahui bahwa salah satu fungsi puasa adalah enlightenment, purifikasi, iluminatif, maka kemudian kita selalu akan membangun komunikasi kita, komunikasi yang lebih bermakna spiritualistik ketimbang komunikasi yang bersifat humanistik. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah fungsi perspektif. Fungsi ini adalah bagaimana kemudian puasa itu bisa menghadirkan kesehatan kita. Perspektif yang bagaimana kemudian ketika kita berpuasa, kita akan bisa menghadirkan kesehatan. Dalam satu hadis disebutkan, sumu tasihhu, berpuasalah, maka Anda akan menjadi sehat. Yang terakhir adalah fungsi transformatif. Ketika kita melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, maka sebenarnya akan terjadi transformasi. Dari mana? Transformasi dari kegiatan-kegiatan, perlakuan-perlakuan, perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan mufsadat, menjadi perkataan yang bermakna. Mengubah dari perilaku yang mengarah kepada perlakuan dosa menjadi perilaku yang mengarah kepada ketakwaan. Dan final goal dari puasa adalah transformasi dari sifat-sifat yang hayawaniyah menjadi sifat-sifat yang muttaqin. Mengubah. Kita tahu banyak penelitian bahwa ketika dalam pelatihan itu awalnya orang itu lemah lembut, kemudian dilatih menjadi dalam suasana yang sangat beringas, maka dia akan menjadi beringas juga. Sebaliknya, ketika kita berlatih puasa, maka bagaimana keberingasan kita itu bisa bertransformasi ke dalam kelembutan. Kalau selama ini kita lebih individualistik, sikap kita lebih individualistik, maka kemudian ketika sudah puasa, kita bertransformasi menjadi sifat yang humanistik. Ketika kita selama ini merasa bahwa ini adalah harta kita sendiri karena kita yang mencari, maka selama puasa kemudian kita bertransformasi bahwa harta ini harta share yang kemudian kita bisa bagikan kepada yang berat. Ketika kemudian kita berlatih puasa, harus bertransformasi dari ketika tidak mengorangkan orang lain, maka kita bisa berubah menjadi bagaimana kita ngewongke uang. Ini yang sulit. Dan para kaum muslimin, fungsi transformasi ini adalah fungsi utama dari sebuah ibadah puasa, yang ending-endingnya adalah bagaimana kemudian kita dari kehidupan yang biasa beranjak bertransformasi kepada derajat yang lebih tinggi, yaitu muttaqin. Karena itu, ketika kita melakukan puasa, pertama dilakukan dengan iman, dan kemudian dengan strategi yang seperti kita lagi, insya Allah kita akan bisa memperoleh apa yang disebutkan dalam hadis tadi,
yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan diberi ampunan oleh Allah dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan dan sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.